Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sarah, Bu Retno. Selamat siang. Oke, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau akan melakukan proses praktek coaching di modul 2.3. Sebelum melakukan coaching, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lefrita Febriana, guru SD Negeri 003 Batu Aji, dan Ibu. Saya Retno Sulistyorini, guru SD Negeri 017 Sagulung. Dan Ibu. Saya Firma Sarah Manalu SPD dari SD Kristen Basic 2 Batu Aji. Ya, sebelum melakukan praktek coaching, di sini saya sebagai observer atau pengamat, saya ingin menanyakan sesuatu kepada coach, ya. Iya Bu. Yaitu di sini siapa yang menjadi coachnya? Saya menjadi coach. Bu Pipit menjadi coachnya, kemudian coachnya Saya sebagai coaching. Bu Sarah sebagai coaching. Oke, saya akan bertanya sedikit kepada Ibu Pipit yang sebagai coach. Sebelum melakukan coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Pipit tentang indikator yang akan saya observasi di sini, yaitu sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS, ya. Iya Bu. Ya. Dan observasi ini harus juga terlihat alur ciptanya. Ya. Pertanyaan saya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam praktek coaching tersebut? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama menjadi pendengar yang aktif, yang kedua memberikan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga hal kompetensi tersebut, maka kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa? Memberikan pertanyaan yang berbobot, insya Allah. Oke, baik. Karena Bu Pipit sudah menjawab, Bu Sarah sudah siap melaksanakan kegiatan tersebut? Siap. Bu, oke, kalau gitu saya persilakan. Selamat pagi Sarah, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa sayang? Kok di sini? Kebetulan saya bertemu Miss di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentunya bisa lah sayang. Ayo, adik mau ngomong apa? Ke ruangan sedikit aja yuk, biar lebih enakan kita ngobrolnya sayang. Yuk. Bu, Oke. begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman di ruangan Ibu. Lalu saya tidak nyaman dengan mata pelajaran Ibu. Kenapa sayang? Apa sebenarnya yang ingin Sarah capai di diskusi ini tuh? Sarah mau bicara apa sebenarnya sayang? Coba diceritakan kembali sama Miss Fitina. Saya hanya ingin mendapat solusi dari Ibu. Terus ada lagi nggak nak? Saya bingung, Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran yang kira-kira apa ya Bu ya saya harus lakukan ya dengan kejadian itu. Maksudnya itu guru mata pelajaran bahasa Inggris ya sayang ya? Iya, Boleh. Bu. Gimana mana gini? Coba Sarah ceritakan dulu sama Miss apa yang Sarah rasakan saat ini. Coba. Begini Bu, Ibu guru tersebut kan membuka les privat di kelasnya. Lalu dia itu anak-anak les itu juga
kamu itu mendapat nilai yang bagus dari guru tersebut. Padahal sebelumnya kan saya selalu mendapat nilai yang bagus, sehingga saya merasa sedih, Bu. Oke sayang. Terus selain tidak nyaman, kira-kira ada nggak yang lain yang Sarah rasakan? Rasanya saya itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ibu itu, namun ulangan saya selalu nilainya rendah, Bu. Kalau boleh Miss tahu nih, seperti apa ketidakadilan yang Sarah rasakan gitu ya nak ya? Bisa nggak Sarah ceritakan sama Miss Pipit lebih detail lagi nak? Rasanya tidak adil, Bu, kalau saya mendapat nilai rendah, padahal saya kan lagi belajar. Kemudian saya itu kan tidak les sama dia, tapi saya selalu mengulang-ulangi setiap mata pelajaran yang diberikan oleh ibu itu. Dan selama ini saya juga sudah melakukan langkah-langkah apa yang saya buat supaya saya itu mendapat nilai yang tinggi. Selama ini Sarah sudah ngobrol nggak atau berdiskusi sama ibu tersebut? Ibu apa ya, bahasa Inggris siapa nama gurunya nak? Miss Retno ya? Nama Iya. gurunya. Iya. Oke. Gimana itu? Coba. Selama ini memang belum sih, Bu, tapi saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les, nilai mereka itu menjadi lebih tinggi dari saya, Bu. Oh gitu. Terus Sarah mendapat kesempatan apa coba yang ingin Sarah miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi terpilih di situ karena yang guru kan menjumpai para guru di situ kan akan membantu guru tersebut ini mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus kenapa Sarah nggak lakukan itu sayang? Kenapa Sarah tetap berdiri di depan ruangan guru? Kenapa nggak masuk ketemuin ibunya nak? Saya sebenarnya takut, Bu. Mengapa saya berdiri di situ? Lalu saya ingin berkenan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan selama ini kepada ibu. Kira-kira nih nak, ibu itu pernah marah nggak sama Sarah? Sebenarnya ibu itu baik sih, Bu. Terus kalau baik, gimana? Pada saat menjelaskan memang dia baik sih, tapi saya takut. Walaupun saya sebenarnya senang diajar oleh ibu itu. Terus kenapa Sarah tidak coba aja gitu untuk membantu menyelesaikan masalah gitu, ketemu aja gurunya gitu? Benar juga ya, Bu ya. Heeh. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya. Gitu, bagus tuh sayang. Tuh, jadi setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang mau Sarah sampaikan sama ibu Miss Retno ya, sama Miss Retno? Iya. Gimana sayang? Ibu, saya sebelumnya dari kelas 4 selalu juara kelas juara 1. Oke. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran setiap hari yang saya dapatkan. Saya mengulanginya di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar dari internet, gawai yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini sejak saya aktif mengikuti kegiatan ekskul Iya sayang. di sekolah, saya mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ekskul ini sangat intens
selama 1 minggu, sehingga ada beberapa kali pertemuan yang tertinggal. Terus sayang, kira-kira apakah itu semua yang Sarah katakan sama Miss Pipit itu mempengaruhi belajar Sarah nggak? Sepertinya iya Miss, saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya itu sudah lelah dan langsung tidur. Nah, coba Sarah pikirkan kembali tentang nilai Sarah, gitu ya Kak ya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Nilai Sarah itu kurang atau sedikit menurun dari sebelumnya. Benar juga ya, iya saya menjadi tidak fokus dalam belajar ini mungkin karena saya ini kurang konsentrasi kali ya. Iya. Jadi apa yang mau Sarah lakukan sekarang? Saya akan tetap bertanya kepada guru tersebut untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar saya dengan baik dan disesuaikan dengan jadwal ekskul saya dulu. Wow, bagus sekali solusi yang Sarah katakan. Terus ada lagi nggak kira-kira yang akan Sarah lakukan selain itu? Ada sih Bu, untuk ikut les saya rasa tidak bisa karena saya tidak ada waktu untuk ikut les tersebut. Namun saya rasa bisa meminta bantuan teman sebangku saya. Bila saya tidak ikut les privat, dan insya Allah teman-teman saya itu bersedia membantu saya. Oke, selanjutnya rencana yang akan Sarah lakukan apa lagi kira-kira nih? Ya, untuk rencana saya yang pertama, saya akan menemui guru tersebut, mengajarnya, dan melakukan konfirmasi tentang kebenaran saya Bu. Yang kedua, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatan belajar saya dan latihan saya, dan sehingga jadwal saya itu bisa terkoneksi dengan pelajaran di sekolah Bu, dan mengatur jam belajar dan latihan juga lah Bu. Oke sayang ya, bagus sekali. Miss sangat suka rencana yang Sarah lakukan. Lalu komitmen apa nih yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang udah Sarah katakan tuh sama Miss Vivi tadi? Saya akan meminta bantuan dari teman-teman saya dan menemui guru tersebut. Selain itu saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar. Lalu siapa yang bisa Sarah minta bantuan dalam menjalankan komitmen-komitmen Sarah? Tentunya teman-teman saya dan juga ibu tersebut juga. Oke, sepertinya ini sangat baik yang udah kamu lakukan ya sayang ya. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan waktunya kepada saya dan mendengarkan keluhan saya. Namun karena saya juga harus masuk ke kelas karena sudah berbunyi, saya sekarang pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu buat waktunya sudah mendengarkan keluhan saya. Oke, sama-sama Sarah. Miss juga akan mengajar di kelas selanjutnya nih. Sampai jumpa nanti ya nak ya. Iya Bu. Anak pintar, dadah. Oke, makasih Bu Sarah. Selanjutnya kembali lagi ke Bu Retno. Oke, setelah saya mendengarkan coach dan coaching bercerita untuk menggali potensi yang ada, saya melakukan pengamatan langkah-langkah daripada pengamatan tersebut. Langkah kita
sudah baik dalam menyampaikan pembuka ke coaching, dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai itu dengan cukup jelas. Kemudian identifikasinya, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, potensi alternatif solusi tergali, coach aktif memberi tanggapan dan umpan balik. Untuk rencana aksinya, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan, mengambil keputusan mandiri dan oleh coaching. Coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang terakhir yaitu tanggung jawabnya. Coach mengarahkan coaching, membuat komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis data. Sudah cukup bagus untuk Ibu Sarah dan Ibu Pipi. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach, ya Bu. Dari hasil percakapan tadi, indikator apa yang sudah Ibu kembangkan? Saya tadi udah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menggali informasi dari coaching dan coaching pun bisa menemukan permasalahannya dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, proses coaching berikutnya setelah hal ini, kompetensi yang ingin Ibu lebih spesifikkan lagi yang akan Ibu gali seandainya nanti ada teman lagi yang ingin bertukar pendapat, Ibu sebagai coachnya lagi. Saya lebih terfokus untuk memberikan kehadiran yang penuh, menjadikan pendengar yang baik dan saling berbagi ilmu gitu ya Bu ya dalam coach-coach selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Pipi dan Bu Sarah. Tepuk tangan dulu lagi kita semua. Oke, sekian kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan kami dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju, salam bahagia. Assalamualaikum Bu Retno, selamat pagi. Pagi juga apa nih? Bukannya kayak gitu. Aduh Bu, kira-kira Ibu punya waktu luang nggak Bu hari ini Bu? Ada, insya Allah ada, dikasihlah waktu. Sebenarnya minta maaf kalau seandainya mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Ada apa tuh? Begini Bu, sebenarnya itu ingin curhat tentang masalah Pipit sebenarnya itu apakah itu bisa membantu? Salah apa nih? Nampaknya dari berbagai itu kayaknya serius sekali nih. Sebenarnya Bu, saya tuh ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini. Masalah, coba Ibu ceritain masalah apa itu yang membuat Ibu kurang manis gitu. Aduh, ini juga sih Bu sebenarnya, tapi gini, beberapa hari yang lalu gitu ya Bu ya, Bibi tuh memperhatikan anak kelas Bibi yang bernama Rehan. Itu si anak udah 1 minggu tidak datang ke sekolahan. Setelah ditanya, kayaknya karena malu dia. Lalu kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya apa ya Bu ya, masalahnya ini kalau bagi Pipit ya Bu ya, ini sangat serius. Sangat serius menurut
Pipit ceritakan seriusnya itu seperti apa gitu? Gini Bu, saya sih udah mencoba menyelidiki gitu ya Bu ya, menyelidiki akan Ananda Rehan ini. Si anak ini ternyata tinggalnya itu bersama bapaknya aja, sedangkan ibunya meninggalkan mereka, sehingga si Rehan ini tuh kayak nggak terurus kayak gitu Bu. Kalau menurut Bu Pipit, ibu itu berada pada posisi yang berapa ya di antara 1 sampai 10? Menurut apa namanya Bu ya, menurut pandangan Pipit sendiri gitu kan, Pipit itu di posisi angka 5 sih Bu, karena Pipit tuh merasa belum apa ya Bu ya, kayak melakukan yang terbaik gitu Bu untuk Rehan. Jadi tindakan apa yang nantinya ibu ambil untuk mengatasi masalah kesehatan ini ya? Mungkin Bu ya, mungkin langkah awal yang akan Pipit lakukan itu yang pertama mungkin Pipit akan pergi ke rumahnya si Rehan, tapi tidak jumpa dengan orang tuanya dan anaknya. Selanjutnya Pipit juga mendapat info dari tetangganya bahwa si Rehan ini sering dibully sama temannya gitu Bu. Kemudian Pipit juga coba mencari informasi gitu ya tentang kondisi keluarganya si Rehan ini Bu gitu kan. Dan saya tuh berusaha menunggu kapan orang tuanya tuh ada waktu untuk berjumpa dan menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau misalnya nanti berjumpa, bagaimana tanggapan orang tuanya ya atas masalah anak tersebut itu? Orang tuanya tuh mereka merasa senang dan mau menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam keluarga mereka gitu kan Bu. Pipi tuh meminta sama bapaknya gitu kan untuk berkata jujur gitu apa yang sedang terjadi dan masalah apa sebenarnya yang dihadapi Rehan itu saat ini. Jadi ibu kita itu sudah tahu permasalahannya kan sekarang ini. Kalau kayak gitu, setelah ibu tahu permasalahannya, apa nanti yang akan ibu tindakan, apa yang akan ibu lakukan? Tindakan saya itu selanjutnya seperti ini kali Bu ya, mengajak Rehan bicara berdua dengan melakukan pendekatan secara personal antara saya dengan Rehan gitu, supaya bisa memecahkan masalah yang ada pada diri Rehan ini gitu Bu. Itu langkah yang bagus. Ibu sudah terpikirkan akan hal itu ya. Itu langkah yang sudah sangat bagus sehingga ibu bisa memecahkan masalah tersebut. Oke, Bu, menurut saya nih yang lebih tahu sumber masalah yang dihadapi dari Rehan sendiri, sehingga informasi yang saya dapatkan dari Rehan itu sangat penting dan saya membutuhkan untuk memecahkan problem si anak ini gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Jadi kalau kayak gitu, kira-kira apa yang ibu lakukan supaya si Rehan ini bisa berkata jujur dengan ibu? Terus terang beberapa hari ini saya sih merasa kurang nyaman gitu ya. Saya menjadi resah dan di rumah juga kepikiran terus gitu dengan masalah ini gitu loh. Akibatnya pekerjaan lain pun jadi terbengkalai. Kenapa ibu merasa tidak nyaman itu? Apa ya Bu ya, sebetulnya saya merasa kasihan dengan kondisi Rehan ini di rumahnya itu. Oke ya. Jadi berpikir kalau saya simpulkan sih, ibu merasa tidak nyaman melihat anak itu karena sering tidak masuk gitu kan, Iya. masuk sekolah karena selalu dibully sama teman-temannya. Apa ibu hal itu karena ibu merasa gagal dalam menghadapi hal tersebut? Iya sih Bu, benar sekali.
kalau menurut saya sih untuk masalah ibu bisa melakukan pendekatan secara konseling ya, pendekatan pribadi kepada si Rehan, kemudian dengan keluarganya, orang tua si Rehan untuk memastikan beban mentalnya itu supaya tidak terlalu terbebani atas bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Baik, mudah-mudahan Rehan bisa terbuka dan berkata jujur ya Bu ya sama saya. Ya mudah-mudahan. Jadi apa yang ibu sampaikan, apa rencana kedepannya? Saya sih sebenarnya berniat mau ngajak Rehan ini mengunjungi suatu tempat yang menyenangkan gitu Bu, yang bisa membuat si Rehan ini nyaman, tenang gitu kan Bu di sana. Jadi saya tuh bisa mengajaknya berbicara dari hati ke hati, mungkin dengan suasana yang nyaman, yang tenang. Si Rehan ini bisa mengungkapkan segala kegundahan dan beban di hatinya gitu Bu. Ada nggak hal lain yang selain itu yang akan ibu lakukan? Saya coba gitu ya Bu, coba untuk menemui orang tuanya Rehan gitu kan Bu. Saya akan coba menceritakan hal-hal yang membuat Rehan ini terbebani gitu bersama dengan orang tuanya, dan akan memberikan support dan ketenangan hati supaya si Rehan ini bisa terlepas dari bayangan bullying yang dia alami selama ini di sekolahan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang nantinya akan diterapkan di kelas? Gimana ya Bu ya? Setelah ini saya mencoba membuat peraturan dan keyakinan kelas gitu ya Bu ya, bahwa setiap anak itu tidak saling membuli gitu, tidak boleh saling membuli dan harus saling menyayangi satu sama yang lainnya, serta saling mendukung, saling membantu gitu ya Bu ya, menjadikan sebagai budaya positif di dalam kelas yang saya ampuh gitu, yang saya ajari gitu Bu. Langkah ibu sangat tepat sekali, ibu sudah sangat bagus. Saya sangat setuju dengan apa yang akan ibu lakukan selanjutnya. Oke, syukurlah Bu kalau seperti itu. Sekarang saya merasa lega Ibu ya. Karena jujur, saya tuh takut mengambil langkah gitu Bu dalam menyelesaikan masalah ini. Takut salah jalan, salah bicara gitu loh Bu. Nah, itu biasa lega kan. Kalau lalu dari yang ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang nantinya akan ibu lakukan dalam menjalankan rencana yang sudah tersusun dalam otak ibu? Mungkin untuk hal ini dalam proses belajar mengajar saya gitu kan Bu, saya akan menerapkan budaya positif dalam kelas gitu ya Bu ya, dan tetap mengacu pada keyakinan kelas untuk selalu saling menghargai, menyayangi satu sama yang lainnya, seperti itu Bu. Lalu dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Gini Bu, itu juga sih dalam pikiran saya gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lainnya gitu ya Bu ya. Jadi kita bisa sama-sama membimbing anak-anak gitu Bu, supaya jangan ada lagi bully-bully di dalam lingkungan sekolah. Bagus sekali itu. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman ya kan Bu. Ya, semoga ibu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan bisa bekerja sama dengan teman-teman ibu untuk melihat bagaimana nanti setelah ibu melaksanakan itu kondisi Rehan jadi seperti apa. Dan Amin. Terima kasih banget loh Bu udah mendengarkan keluh kesah Pipi gitu kan, dan sekarang Pipi ngerasa sedikit lega gitu Bu ya. Semoga nanti kedepannya kita semua menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita di kelas gitu ya. sama-sama ibu, semoga apa yang ibu akan lakukan bisa.
Mbak, Bu, kebetulan saya ada janji dengan orang tua siswa. Mereka menjumpa sama saya di jam sekarang. Saya pamit dulu ya Bu ya, ke ruangan saya ya Bu ya. Ya, silakan Bu Pipit. Oke, terima kasih ya Bu. Salam sehat bagi kita semua. Sama-sama Ibu Pipit. Oke, assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Dan praktek coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu dalam praktek coaching ini Ibu Sarah sebagai apa ya? Saya sebagai coach, Oke, kalau Ibu Retno? saya sebagai coaching. Oke, coaching. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Bu Sarah, sebelum kita melakukan coaching ya, Bu Retno, saya akan menyampaikan dan menanyakan beberapa hal. Indikator yang akan saya observasi di sini sesuai dengan rubrik penilaian yang ingin saya observasi yang terlihatnya alur tirta dari praktek coaching. Pertanyaannya untuk Ibu Sarah ya sebagai coach. Ya, Bu. Yang pertama itu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam praktek coaching saat ini nanti? Baik Bu Letrika, di sini saya akan menyampaikan kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan atau mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Sarah, itu 3 kompetensi coaching Bu ya? Iya Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Ya, secara spesifik saya akan mengembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Oke, gimana Bu Sarah, Bu Retno udah siap? Ya, Oke. siap. Kalau gitu saya persilakan untuk praktek coachingnya. Siang Bu Sarah. Siang Bu Retno. Ada waktu? Ada Bu. Ini boleh kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Saya ini mau bercerita tentang di kelas saya. Ini ada permasalahan di kelas saya yang terakhir ini anak-anak itu kurang antusias, kurang apa ya, kurang ya, pembelajaran itu pokoknya dia kurang bergairah gitulah. Jadi menurut Bu Retno, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita selanjutnya ini? Saya pengennya ada solusi gimana biar kelas saya bisa bergairah, anak-anak bisa antusias lagi dan murid saya itu bisa belajar dengan baik. Oh, begitu Bu ya. Sekarang menurut Ibu Retno, hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membuat mereka antusias dalam pembelajaran Ibu? Saya pikirkan kayaknya saya mau udah mulai berpikir ini Bu. Iya Bu. Saya ingin merubah cara pembelajaran saya supaya anak-anak itu jadi semangat gitu ya. Kan kita udah di GP itu udah ada belajar kita speaking apa. Mau saya cobakan lah di dalam kelas itu biar mereka antusias itu kayak gini. Wah, bagus sekali tuh Bu Retno. Itu sangat bagus dikembangkan di dalam pembelajaran Ibu. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu bagaimana kira-kira? Untuk tugas itu kayaknya saya kepikiran ini ya, mungkin karena terlalu banyak kali ya tugas itu, jadi anak itu bosan gitu kayaknya ya. Mungkin saya akan merubah tugas itu jadi lebih menarik gitu. Entah saya kasih model apa game untuk kayak gimana gitu. Gimana? Oh, kalau boleh tahu, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang bagaimana? Sumber belajar yang bagaimana, Bu? Selama ini saya cuman ya dari buku aja sih, belum sampai ke sana-sana, belum
pernah lah saya cobain untuk game, untuk speaking. Jadi saya hanya fokus pada buku aja. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar yang menyenangkan, pasti murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Kayaknya gimana kalau pertama-tama nanti saya buat pembelajaran yang mengasihkan gitu ya. Saya mulai buat PowerPoint, jadi saya masukkan film-film dari YouTube kayak gitu kan. Kemudian dari TikTok mungkin kalau lewat situ kira-kira anak-anak mungkin senang gitu kayaknya ya. Ibu, rencana Ibu itu bagus sekali. Apakah Ibu sudah melakukannya, Bu? Saya belum melakukannya sih, tapi nanti saya akan mencoba untuk melakukannya supaya anak-anak saya bisa antusias dalam belajar. Iya, Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu itu berhasil. Nah, sekarang apa komitmen Ibu untuk menghadapi rencana-rencana ini ke depan, Bu? Supaya terjadi. Kalau saya berpikiran sih, saya ingin buat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi itu dengan menggunakan berbagai sumber selain dari YouTube, dari TikTok, gitu ya kan. Saya juga mulai menjalankan pembelajaran anak-anak itu supaya kita menggunakan pelajaran untuk belajar gitu ya. Kayaknya supaya kegiatan eksplorasi materi saya itu bisa berjalan dengan menyenangkan gitu bagi anak-anak itu. Wow, bagus sekali Ibu itu, Bu Retno. Saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu bilang. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Terima kasih Ibu atas binjangannya sehingga saya jadi terbuka. Yang kemarin tidak terpikirkan sekarang jadi terpikirkan oleh saya. Terima kasih atas pembicaraannya Bu Sarah. Sama-sama Bu Retno buat waktu kita. Oke, Ibu Sarah, Bu Retno telah melakukan proses coaching. Di sini saya sebagai pengamat ini akan memberi komentar ya Bu ya, Iya, Bu. tentang proses praktek coaching ini sesuai dengan lembar observasi yang ada gitu ya Bu. Dalam proses coaching yang telah Ibu Sarah sama Ibu Retno lakukan itu udah mengikuti alur tirta gitu Bu ya. Iya. Alur tirtanya udah nampak. Oke, dari tujuannya itu menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kalau identifikasi permasalahan itu Ibu Sarah sebagai coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar, dan tugas harus diselesaikan. Kalau untuk rencana aksi Bu Sarah ya, menurut saya rencana aksi Bu Sarah itu coach udah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal yang menyelesaikan permasalahan baik tentang antuisme murid-murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawab menurut saya Bu Sarah sebagai coach juga udah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci, dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Oke, Bu Sarah. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Bu Sarah ya sebagai coach. Iya. Dari hasil percakapan tadi Bu Sarah, indikator apa yang sudah Bu Sarah dapat kembangkan dalam proses coaching yang udah Ibu lakukan tadi? Di sini saya itu melakukan coaching ini, yaitu
kompetensinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menggali informasi dari coachee yang banyak, dan coachee bisa menemukan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Untuk proses coaching berikutnya, ya nanti akan melakukan proses coaching berikutnya. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu gali lagi tuh yang mana? Ya, saya di sini akan melakukan kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar yang aktif pada coaching. Oke,